Ibu Endang, apakah Ibu melihat hal yang lain yang diperlukan selain tadi perlu adanya desainer untuk membantu keragaman dan kemenarikan sebuah produk? Oke. Tadi Pak Utama sudah menyampaikan bahwa kami pada tahun anggaran yang lalu menjadi lembaga intermediasi yang mendampingi beberapa UMKM. Kemudian produk yang kami pasarkan atau yang kami pilih di antara produk-produk yang ada itu adalah produk telur asin herbal dan spa Bali. Nah, mungkin saya melihatnya begini. Selain apa yang tadi memang penting disampaikan oleh Pak Utama bahwa harus mengenai desain gitu ya. Yang penting adalah begini. Pada waktu kita mendampingi karena sebetulnya UMKM itu punya satu kemampuan untuk memproduksi sesuatu, itu sudah pasti ya. Jadi dia punya keahlian memproduksi sesuatu. Nah, kemudian bicara diversifikasi tadi, artinya pendamping juga harus bisa menemukan item yang memang punya opportunity di market, gitu kan? Nah, kenapa saya ceritakan kenapa kami memilih telur asin herbal? Karena begini, telur asin itu produk yang jamak. Telur asin, semua orang suka, tapi akhir-akhir ini dengan gaya makanan sehat, mereka tidak mau memakan telur asin karena kolesterol tinggi. Saya interupsi di sini, Ibu. Kami di sini maksudnya wirausaha itu atau pendamping yang memilih? Pendamping yang memilih. Kemudian saya mengatakan bahwa oke, kalau begitu kita pilih telur asin herbal dengan satu tagline, tagline-nya atau selling point-nya atau mungkin kalau bahasa pintarnya mengatakan USP, unique selling proposition gitu ya. Itu adalah telur asin herbal rendah kolesterol. Nah, ini kita introduce, kita bawa ke pasar modern, dalam hal ini adalah Carrefour. Kemudian kami mengatakan bahwa selling point-nya adalah rendah kolesterol. Kemudian terjadilah transaksi di sana, dibeli oleh Carrefour dengan PO pertama percobaan karena juga hampir akhir tahun kami hanya dikasih 120 juta. Tetapi kemudian untuk tahun 2010 mereka berhasil memenuhi itu sehingga mereka diberikan PO untuk kali ini 705 juta rupiah. Nah, apa yang kami lakukan di situ? Inovasi pendampingannya. Satu, kami mengajarkan selling point atau trend market. Gitu. Yang kedua, kami menghitungkan harga pokok yang benar supaya pricing strateginya untuk mereka bisa menembus market itu benar, ya kan? Nah, yang ketiga sebetulnya betul adalah soal kemasan. Tetapi dalam hal ini dikarenakan untuk pola beli konsumen untuk membeli telur asin herbal adalah curah. Maka kami membiarkannya menjual curah tanpa kemasan. Tetapi untuk produk kami yang satunya yang kebetulan adalah spa Bali, kami betul dalam hal itu kekuatannya ada di kemasan. Menarik sekali, Bu. Saya kembali lagi melihat tadi contoh telur asin herbal. Pada saat mengusulkan itu, apakah ada semacam diagnosis khusus ya, menanyakan kepada wirausaha agenda inovasi Anda apa sih? Katakan bahasa umumnya seperti itu ya, agenda inovasinya apa? Jadi yang kami lakukan adalah begini, telur asin herbal itu sudah ada, sudah berkeliaran dari pameran ke pameran. Tetapi kemudian belum pendamping itu selayaknya adalah orang yang tahu tren market, yang memang punya background, mengerti namanya market retail itu seperti apa, market wholesale itu seperti apa. Nah, saya melihat ini bisa diangkat, punya selling point dia. Baik, menarik sekali di sini. Sementara di sisi lain, apakah Ibu melihat bahwa pentingnya peran pendamping adalah membiarkan para wirausaha dan orang-orang yang ada di dalam usaha itu menemukan di mana sebetulnya poin-poin tempat-tempat menjual. Jadi alih-alih pendamping mengarahkan harus di A, B, C, membiarkan pendamping dengan segala kapasitas mereka menemukan. Proses itu nanti pelajaran yang mereka petik sekarang, mereka akan menemukan itu karena ada tiga komponen tadi yang saya sampaikan. Komponen pertama adalah selling point, trend market. Kemudian yang kedua adalah HPP, harga pokok produksi. Karena sekarang harga produk UKM itu cenderung mahal
dibandingkan dengan pesaingnya. Makanya semua gampang ngadepin China AFTA. Karena kita tahu serbuannya harga seperti itu. Yang ketiga adalah kemasan yang modern tadi. Baik. Kalau bicara pendampingan, apakah ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, coaching maksudnya Ibu? Atau ada kata lain? Betul, sebetulnya saya malah Ibu lebih paham bahasa Inggrisnya bagaimana. Tetapi coaching mungkin menurut saya sudah mendekati ya Bu ya. Tetapi pendampingan yang benar-benar di sini itu dalam arti begini. Saya pernah dapat cerita joke dari teman seorang UKM di sebuah daerah. Dia bilang gini, saya tanya, Mas, gak teko dah sampean itu pelatihan itu. Maksudnya apa itu Bu? Mau datang ke pelatihan nggak datang kah gitu. Aku males saya. Kenapa saya bilang? Sing iku dosenku 10 tahun yang lalu materi ini podo. Gitu. Yang ngajar itu dosenku yang 10 tahun yang lalu materinya sama itu gitu kan. Nah, jadi artinya saya mengatakan pendampingan itu benar-benar kita gini, pokoknya kita based on business process, kita bawa orang bicara marketing intelligence apa sih itu sebetulnya, itu menurut saya adalah market research sama business updates. Baik, itu riset pasar dan update bisnis. Betul. Baik, Ibu Endang, menarik sekali di sini sekali lagi digarisbawahi pentingnya pendampingan. Kalau saya boleh sharing, kalau pendampingan diterjemahkan dalam coaching, itu ada prinsip-prinsip coaching yang perlu dipenuhi. Yang pertama, melihat bahwa klien atau di sini kita bicara wirausaha, mereka kreatif, mereka dapat memecahkan masalahnya sendiri dan mereka banyak akal. Betul. Menjadi kemungkinan terakhir untuk memberi saran atau mengarahkan, sehingga tidak seperti gaya mengajar yang konvensional ya, seperti mengasumsikan bahwa yang diajar itu tidak tahu apa-apa. Betul. Baik, ini tambahan saja. Kita akan jeda sejenak. Perhatikan tayangan yang berikut ini. Terima kasih.